Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Bapak Ibu, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kasih setia Tuhan memelihara kehidupan kami sampai hari ini. Terpujilah namamu ya Tuhan. Ya Tuhan yang maha pengasih, kami hendak mendengarkan firman-Mu, berkatilah hati pikiran kami agar kami mampu mengerti firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari ini tertulis dari Injil Lukas 6 ayat 45. Saya akan bacakan untuk kita semua. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah nasihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan analogi tentang pohon dan buahnya. Tentu pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan sebaliknya tidak ada pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik. Inilah yang dianalogikan oleh Tuhan Yesus kepada para pengikutnya, bahwa Tuhan sang pohon itu dan kita yang adalah rantingnya, cabangnya, telah memberikan teladan secara totalitas melalui pola perkataan hidup yang berdampak bagi sesama. Teladan yang baik telah diberikan oleh Tuhan Yesus, maka kita yang adalah juga cabang ranting dari pohon itu, maka kita juga harus memberikan buah yang baik, menghasilkan buah yang baik, mengikuti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah dengan Bapak Ibu menjaga hati kita. Menjaga hati kita benar-benar suci, benar-benar Bapak Ibu sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Raja Salomo dalam Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini mengatakan perbendaharaan. Ketika mendengar kata perbendaharaan, maka kita akan mengingat penyimpanan. Di sana ada penyimpanan barang-barang. Demikian hati kita. Ketika kita benar-benar menjaganya dengan segala kewaspadaan, menyimpan hal-hal yang baik di dalamnya, memikirkan hal-hal yang baik di dalamnya, maka yang terpancar, yang keluar dari perkataan kita tentulah juga hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun. Pentingnya Bapak Ibu benar-benar menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Bagaimana Bapak Ibu kita benar-benar bisa menjaga hati kita? Bagaimana kita agar sesuai hati kita memikirkan hal-hal yang positif saja, yang sesuai dengan firman Tuhan? Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan berdoa, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, memiliki relasi yang intim, dan membaca firman Tuhan secara rutin dan merenungkannya serta melakukannya. Harus ada perubahan di dalam hati kita agar kita dapat benar-benar menyimpan hal-hal baik di dalam hati kita. Lalu setelah kita menjaga hati kita, kita akan mampu mengeluarkan juga perkataan-perkataan yang baik yang dapat membangun, berdampak bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Amsal 18 ayat 21 juga mengatakan perkataan-perkataan itu sangat berdampak. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah, oleh perkataan kita. Dengan perkataan kita bisa memberikan semangat, motivasi kepada orang lain. Tetapi dengan perkataan juga, dengan lidah kita juga, kita bisa mematahkan semangat, kita bisa membunuh karakter, membunuh semangat hidup orang lain. Perkataan hidup dan mati itu dikuasai oleh lidah. Untuk itu, mari benar-benar menyadari bahwa perkataan itu sangat berdampak. Perkataan itu sangat penting. Dan mari benar-benar menyadari Bapak Ibu bahwa
Hal pertama yang harus kita lakukan adalah merubah hati kita, mengubah, bertobat agar sesuai dengan firman Tuhan, agar selalu memikirkan hal-hal positif dan kita agar selalu menjaganya, menyimpan hal-hal yang penting, yang berharga, yang bernilai positif di hati kita sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita itu benar-benar terjaga, benar-benar positif, benar-benar bisa membangun bagi orang lain Bapak Ibu. Orang yang mendengarnya tentu Bapak Ibu akan merasakan hal positif dari perkataan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memperkatakan firman Tuhan adalah cara yang baik untuk membangun iman. Perkataan adalah cerminan dari apa yang ada di dalam hati. Mari benar-benar hanya memperkatakan hal-hal baik dan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan saja. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur, kami diingatkan untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, menjaganya dari segala dosa, segala kejahatan. Sebaliknya, biarlah kami selalu mengisi perbendaharaan hati kami dengan hal-hal yang baik, dengan firman-Mu, dengan kedekatan kepada Engkau. Ya Tuhan yang agung, tolonglah kami untuk dapat juga mampu memperkatakan hal-hal baik saja, hal-hal yang berdampak bagi sesama kami, bagi dunia ini. Oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, mampukan kami melakukannya. Dan tolonglah kami dalam menjalani rangkaian kegiatan kami satu hari ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.